Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Kami dari HKBP Sirandorung mengucapkan selamat mengikuti ibadah Minggu kepada seluruh pemirsa Nusantara TV dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi dari nyanyian HKBP nomor 18 ayat 1 sampai 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, sebab Tuhan mencintai hukum dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, kami mohon kepadamu, berilah Roh-Mu yang kudus ke dalam hati kami, dan biarlah kasih dan kebenaran yang dikerjakan oleh anak-Mu Yesus, Tuhan kami, tinggal tetap di dalam hati kami. Bimbinglah kami pada masa pencobaan. Kuatkanlah kami melakukan kehendak-Mu, dan agar kami selalu bergembira mengharap pertolongan-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 792 ayat 5. Marilah kita mendengar hukum Tuhan, yaitu yang tertulis dalam Roma 10 ayat 5. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 686 ayat 1 dan 2. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru
di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita dengarkan kor dari remaja. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 183 ayat 1 tambah 3.
Marilah kita mendengar firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk minggu ke-11 setelah Trinitatis ini, yang tertulis di Galatia 3 ayat 26 sampai 29. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita dengarkan kor Ina. Mari suang dosa sude pada lanata, molosomi ande kahe holongi roha, ayorongi dosa sude pangaripuna, aikatiki holandalan menuju tusi. Masih aminan ma dalam masih tukoran ma, masih anjuan ma ika sude. Molo adong urang lobi setunggi paingot ho, asal matua ho jala sona.
Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 695 ayat 1 tambah 4. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita dengarkan unguan kor ama.
Jauh baru partano bato aku, ibana pamudiaki, ibana doha posaki, tung somari aradisi. Jauh baru partano bato aku, jauh baru partano bato aku, pangago isuruto, si mori si kotanudo, sonang doa say monanga, atua aku doa, apun satu bangun diaku doh Tuhan, tung sosok umur kita, tung nasogang Tuhan, nang temang gogo musuhi ilang bukti, tung sosok magiara, tung sosok hutana, ay hono pangasa hono guru di hosude ngolu na gogo de bataku dipuji goarmi atua okuno akon sakudo atua okuno bangun diaku doh Tuhan, tung sosok humor kita, tung nasogang Tuhan, nang temang gogo musuhi bilang bukti, tung sosok mabiara, tung sosok ahutana, ay hono pangasa hono guru di hosude ngolu na gogo de bataku dipuji goarmi ay hono aku au Tuhan, ay ho partano bato aku Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 272 ayat 1 dan 2. Engkau
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada seluruh Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih yang mengikuti ibadah online melalui ibadah online Nusantara TV ini. Nah, firman Tuhan yang menjadi berita sukacita untuk kita pada minggu ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal 56 ayat yang pertama sampai ayat 8. Yesaya pasal 56 ayat 1 sampai ayat 8. Saya akan membacakannya. Mari kita mengikuti dalam hati kita masing-masing. Beginilah firman Tuhan. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umatnya. Dan janganlah orang kebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku dan yang memilih apa yang ku kehendaki dan yang berpegang kepada perjanjianku. Kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan dan nama itu lebih baik daripada anak-anak lelaki dan perempuan. Suatu nama abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya. Semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ibarat seorang yang telah bebas dari lembaga pemasyarakatan atau yang kita kenal dari penjara. Tentu ketika dia dibebaskan dari lembaga pemasyarakatan bukan berarti dia boleh bebas sebebas-bebasnya. Tapi satu yang pasti, kepada dia yang telah dibebaskan dari lembaga pemasyarakatan diminta untuk tetap hidup di dalam aturan dan hukum yang berlaku. Jadi kita bisa melihat bahwa ketika dia dibebaskan bukan berarti dia bebas sebebas-bebasnya, namun hendaknya dalam kebebasan yang diberikan kepadanya dia tetap hidup di dalam ketaatan, kepatuhan akan aturan, akan hukum, akan kebenaran yang ditetapkan di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat Tuhan yang terkasih, demikian jugalah kita orang percaya sebagai orang yang telah dibebaskan Tuhan dari kuasa dosa. Kita telah dibebaskan dari kuasa maut, terlebih melalui Yesus Kristus yang telah menebus kita, yang telah mati di kayu salib, yang telah bangkit menang, menunjukkan bahwa kebebasan kita akan kuasa dosa dan maut
bukanlah karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita. Kita tidak bisa membebaskan diri sendiri, tapi kasih Tuhanlah yang telah membebaskan kita. Nah, untuk itu, sama seperti contoh yang saya buat di awal khotbah ini, maka kita yang telah dibebaskan Tuhan dari dosa, bukan berarti kebebasan itu kita pakai untuk hidup bebas sebebas-bebasnya. Bebas melakukan apapun, bebas tanpa hukum dan aturan. Namun justru kebebasan yang Tuhan berikan kepada kita, kebebasan yang Tuhan anugerahkan kepada kita, keselamatan yang Tuhan telah karuniakan kepada kita, hendak kita jalani, kita hidupi di dalam sebuah kepatuhan, dalam sebuah ketaatan kepada hukum, kebenaran dan keadilan. Dan itulah Bapak Ibu Saudara-saudari yang menjadi topik minggu kita di minggu ini. Kita diajak untuk hidup dalam ketaatan kepada hukum dan hidup dalam menegakkan keadilan dan kebenaran. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudari, firman Tuhan hari ini mau memanggil kita yang sudah dibebaskan, diselamatkan, kita yang sudah dimerdekakan dari kuasa dosa, dari kuasa maut. Kebebasan yang Tuhan telah anugerahkan bukan mau kita pakai untuk hidup sebebas-bebasnya. Kita bisa berkata, Tuhan telah mengampuni saya, Tuhan telah menghapus dosa saya, maka saya bisa melakukan dosa kapanpun. Bukan demikian pemahamannya, tapi justru kebebasan itu hendaknya kita pakai di dalam hidup taat akan hukum dan hidup yang tetap tinggal di dalam kebenaran dan keadilan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, itu juga yang telah Tuhan nyatakan jauh dalam perjanjian lama, bahkan sejak penciptaan Tuhan telah menghendaki bahwa segala ciptaannya, umat pilihannya, hendaknya menjadi umat yang patuh dan mau tunduk kepada segala aturan hukum yang ditetapkan oleh Tuhan. Nah, kita tahu bersama pada masa penciptaan, ketika Allah menciptakan segalanya, maka Allah menempatkan manusia, Adam dan Hawa, di Taman Eden. Dan kita bisa lihat setelah mereka ditempatkan di sana, lalu Allah menetapkan sebuah aturan agar mereka jangan memakan buah tentang pengetahuan yang ada di pertengahan taman. Nah, kita bisa melihat justru ketika mereka mematuhi hukum yang ditetapkan Tuhan, maka mereka akan bersuka cita menikmati semua yang telah Tuhan sediakan. Namun sebaliknya, ketika mereka melanggar hukum dan aturan Tuhan, maka mereka tidak dilayakkan untuk tinggal di taman-taman itu, di taman yang penuh dengan sukacita dan kebahagiaan itu. Nah, selanjutnya juga kita bisa melihat setelah Allah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, lalu Allah memberikan mereka 10 hukum Taurat. Sekali lagi urutannya seperti yang saya katakan tadi, setelah Adam dan Hawa ditempatkan di Taman Eden, lalu Allah menetapkan aturan. Setelah Allah membebaskan bangsa Israel dari Mesir, lalu Allah menetapkan hukum Taurat untuk menuntun mereka kepada hidup yang dituntun Tuhan, kepada hidup yang penuh dengan sukacita, ke tanah perjanjian yang telah Tuhan janjikan, tanah yang penuh berkat, tanah yang penuh sukacita seperti yang Tuhan janjikan. Nah, dari situ kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwa Allah terlebih dahulu membebaskan, menyelamatkan, mengangkat kita menjadi anaknya. Dalam status itu Allah memberikan sebuah hukum, Taurat, aturan untuk menuntun kita. Nah, itu artinya apa yang mau ditunjukkan di sana, bahwa ketika Allah menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden, ketika Allah membebaskan bangsa Israel dari Mesir, itu bukan karena kehebatan manusia, bukan karena kehebatan umat pilihan Allah. Adam dan Hawa ditempatkan di Taman Eden, bangsa Israel dilepaskan dari bangsa Mesir, itu mutlak karena kasih Tuhan, bukan karena perjuangan
atau kemampuan manusia. Nah, untuk itulah kebebasan yang telah Tuhan karuniakan, status yang Tuhan telah berikan, keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan, diharapkan kita isi, kita jalani dengan hidup di dalam ketaatan kepada hukum dan aturan. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudari, seperti yang saya katakan tadi, ketika Allah mengharapkan itu, agar ketaatan umatnya menuntun mereka kepada hidup yang penuh sukacita. Tapi kita bisa melihat apa yang terjadi. Saya tadi sudah jelaskan bahwa ketika Adam dan Hawa melanggar aturan itu, malah mereka memperoleh hukuman dari Tuhan. Mereka hidup menderita, bersusah payah, yang seharusnya ketika mereka taat, mereka akan bersuka cita menikmati segala sesuatu yang Tuhan telah sediakan. Demikian juga ketika Allah memberikan mereka 10 hukum Taurat. Nah, hukum itu mau menuntun mereka kepada hidup yang Tuhan telah janjikan. Namun ketika bangsa Israel tidak mentaati hukum dan aturan Tuhan, tidak hidup di dalam kebenaran dan keadilan Tuhan, kita bisa melihat sendiri dalam sejarah perjalanan umat Tuhan, mereka justru berhadapan dengan begitu banyak persoalan. Mereka menghadapi begitu banyak penderitaan, begitu banyak masalah. Nah, dari situ Bapak Ibu Saudara-saudari, kita bisa melihat, dan itu yang ditekankan dalam nats ini, dalam Yesaya 56 ini, bahwa sekali lagi kita adalah umat yang telah dibebaskan Tuhan, diselamatkan Tuhan, telah diangkat menjadi anaknya, telah dimerdekakan dari segala perbudakan apapun di dunia ini. Maka yang Tuhan harapkan agar hidup kita semakin pulih, hidup kita semakin baik, hidup kita semakin beroleh sukacita, maka hidup yang telah dibebaskan itu hendaknya kita jalani di dalam ketaatan akan hukum, kebenaran dan keadilan Tuhan. Namun sebaliknya, ketika kita justru melanggar segala hukum dan Tuhan, pelanggaran itu akan membawa kita kepada hidup yang memiliki banyak tantangan, penderitaan dan persoalan yang akan kita hadapi. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, seperti yang saya katakan tadi, itulah yang mau ditekankan oleh Allah kepada bangsa Israel di dalam nats ini. Ketika Allah telah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Babel, maka Allah menuntun mereka ke Yerusalem. Namun seperti yang kita ketahui, ketika bangsa Israel yang bebas dari Babel sampai di Yerusalem, mereka melihat Yerusalem masih porak-poranda, masih hancur, bait suci masih runtuh. Nah, itu sebabnya Tuhan memberikan perintah ini, agar Yerusalem pulih, agar hidupmu pulih, agar hidupmu disempurnakan kembali. Maka di ayat 1 jelas tadi dikatakan, hiduplah di dalam hukum dan aturan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Itu perintah Tuhan pertama, agar bangsa Israel yang telah bebas dari Babel, namun Yerusalem masih hancur, Allah menjanjikan, ketika engkau ingin hidupmu pulih, ketika engkau ingin keadaanmu diperbaiki, ketika engkau merindukan hidup yang penuh dengan kebahagiaan, maka taatilah hukum Tuhan dan hiduplah di dalam kebenaran dan keadilan. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari, sekali lagi, dan itu berulang kali yang mau saya tekankan melalui khotbah ini, bahwa kebebasan yang Tuhan berikan menuntut sebuah hidup yang proaktif. Keselamatan yang Tuhan anugerahkan menuntut iman yang proaktif, iman yang tetap taat, bukan iman yang tidak melakukan apa-apa, bukan iman yang tidak berbuat, tapi iman yang proaktif, iman yang tetap hidup di dalam hukum, kebenaran dan keadilan Tuhan. Dan sangat bisa kita hubungkan dengan kemerdekaan yang kita rayakan di tanggal 17 Agustus besok. Dan nats ini pastinya disesuaikan dengan rasa syukur kita akan kemerdekaan yang telah Tuhan karuniakan buat bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Di tanggal 17 ini kita akan merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Di pembukaan undang-undang sangat jelas dikatakan, dengan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa.
Maka kita harus mengakui bahwa kemerdekaan ini adalah kebebasan yang Tuhan anugerahkan. Nah, untuk itu kita yang sudah dimerdekakan, kita yang sudah dibebaskan, lagi-lagi seperti yang saya sudah ulangi dari awal, bahwa kebebasan dan kemerdekaan yang telah Tuhan anugerahkan bagi bangsa ini bukan berarti bangsa ini harus hidup bebas sebebas-bebasnya. Itu sebabnya ketika bangsa Indonesia telah merdeka, maka para bapak-bapak bangsa ini telah merumuskan Undang-Undang Dasar, Pancasila, dan aturan-aturan yang harus kita lakukan sebagai wujud bangsa yang telah bebas. Bangsa yang telah merdeka. Artinya bangsa yang telah bebas dan merdeka pun bukan berarti bangsa yang bebas sebebas-bebasnya. Bukan bangsa yang bebas tanpa aturan. Bukan bangsa yang bebas tanpa hukum. Tetapi bangsa yang harus tetap taat, tunduk, dan tinggal di dalam hukum, aturan, kebenaran, dan kedisiplinan. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat Tuhan yang terkasih, melalui firman Tuhan hari ini apa pesan yang boleh kita petik menjadi dasar untuk kita merasakan bahwa hidup kita dibebaskan Tuhan, dan bagaimana hidup yang telah dikaruniakan ini hidup di dalam hukum dan kebenaran seperti topik minggu kita. Nah, pesan pertama Bapak Ibu Saudara-saudari melalui ayat 1 dan ayat 2, pesan yang mau disampaikan kepada kita bahwa orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang yang sudah dibebaskan, orang-orang yang sudah dimerdekakan, baik itu di dalam iman, baik itu secara warga masyarakat Indonesia, maka hal pertama yang harus kita pegang dan hidupi, maka kita harus hidup di dalam hukum dan kebenaran keadilan. Itu pesan pertama. Sekali lagi, kita yang sudah diselamatkan, dimerdekakan, dibebaskan, baik dibebaskan secara iman maupun dibebaskan dari penjajahan sebagai warga negara Indonesia, kita telah merdeka. Untuk itu satu hal yang harus kita tunjukkan, bukti nyata kita diselamatkan, maka kita harus hidup di dalam ketaatan. Bukan hidup anarkis, sesukanya, sebebasnya tanpa aturan. Sering sekali kita mendengar tuntutan-tuntutan tentang kebebasan bersuara, kebebasan berpendapat, hak asasi manusia. Itu benar. Kita harus menuntut kebebasan kita dalam bersuara, berpendapat, hak asasi manusia. Tapi bagaimana semua kebebasan yang kita minta itu juga kita harus lakukan di dalam sebuah hukum yang berlaku. Saya ambil contoh seperti ini. Kita semua punya kebebasan, adalah bagian dari hak asasi manusia untuk makan. Nah, makan itu hak. Tidak ada yang boleh melarang kita makan. Tapi bukan berarti ketika makan adalah bagian dari hak asasi manusia, tapi bukan berarti kita bisa bebas makan di tengah jalan. Contoh, ketika saya makan di tengah jalan lalu ada orang melarang. Ngapain kau makan di tengah jalan ini? Lalu saya bilang, ngapain kau larang-larang aku makan? Makan itu kan kebebasan. Benar, makan kebebasan, tapi punya aturan. Jangan di tengah jalan juga. Nah, itu yang mau kita pahami. Ketika kita mau berbebas bersuara, berpendapat, suarakan. Berikan kritikanmu, berikan pendapatmu. Tapi tetaplah beraturan. Tetaplah beretika. Tetaplah mendasari hal-hal yang benar-benar. Bukan malah berpendapat dengan menyebarkan hoax. Bersuara dengan memfitnah, menghina, membuli, menjatuhkan orang, menyebarkan hal-hal yang tidak benar. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudari, benar kita semua memiliki kebebasan apapun. Kita bebas memiliki kendaraan. Tapi bukan berarti kita bebas membuat knalpotnya sampai bising satu kampung. Kan bukan seperti itu juga, tetap beraturan. Kita bebas mendengar musik di rumah. Tapi bukan berarti kebebasan itu kita bikin musik sekuat-kuatnya sampai jam 3 malam. Bukan juga seperti itu. Jadi sebagai warga negara yang telah mensyukuri kebebasan dan kemerdekaan, maka firman Tuhan hari ini mengajak kita, ya kalau ketika engkau telah dibebaskan,
Jangan pakai kebebasanmu untuk melakukan kebebasan sebebas-bebasnya. Bebas ngomong-ngomongin orang, bebas menyebar hoax, bebas memfitnah, bebas menghina. Bukan demikian kebebasan yang diberikan oleh Tuhan. Tapi kebebasan, kemerdekaan, keselamatan yang tetap terpimpin, yang tetap terarah, yang tetap beretika, meradat. Itu kebebasan yang Tuhan inginkan. Apalagi di tengah-tengah iman kita. Ya mungkin setiap hari Minggu ada pengampunan dosa, dan para agenda atau liturgi berkata janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Lalu mungkin mudah-mudahan jangan ada yang berpikir demikian. Setiap minggunya aku dihapuskan Tuhan dosaku, berarti setiap minggunya aku bisa melakukan dosa. Bukan bebas seperti itu. Ketika kita dibebaskan dari dosa, dihapuskan dari dosa, diselamatkan dari dosa, diselamatkan dari penderitaan, seperti firman Tuhan dalam nats ini kepada bangsa Israel, maka marilah hidup di dalam ketaatan akan hukum, ketaatan akan kebenaran, keadilan, hidup yang terpimpin, terarah, dan hidup di dalam firman Tuhan. Itu pesan pertama. Orang yang sudah diselamatkan, orang yang sudah dibebaskan, orang yang sudah dimerdekakan akan tetap hidup di dalam tuntunan firman Tuhan. Nah, pesan kedua Bapak Ibu Saudara-saudari melalui ayat 3 sampai ayat 5. Nah, untuk itu kita yang sudah diselamatkan diajak untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudari, kita yang sudah dibebaskan diajak menjadi berkat bagi banyak orang. Menjadi saluran sukacita bagi banyak orang. Menjadi saluran pertolongan bagi banyak orang. Jadi sungguh tidak sesuai ketika kita sudah dibebaskan oleh Tuhan, tapi justru kita malah menjajah orang lain. Kita selalu meminta Tuhan selamatkan aku, kita selalu meminta Tuhan bebaskan aku, tapi justru kita memakai diri kita menjadi beban, menekan orang, menjadi kesedihan bagi orang. Justru kita yang menjajah orang lain, kita yang menguras orang lain. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudari, firman Tuhan pesan kedua mengajak kita, ketika engkau sudah diselamatkan, mari pakai hidupmu membawa keselamatan bagi orang. Jangan karena engkau punya kekuatan, jangan karena kita punya harta, punya kuasa, punya segala hal, maka itu kita pakai untuk menindas yang lemah, membodoh-bodohi orang kecil, menguras orang miskin, mengeksploitasi segala alam. Bukan itu yang diinginkan oleh Tuhan. Kalau kita bisa melihat realitas saat ini, yang kuat, yang kaya semakin kuat, tapi yang miskin semakin tertindas. Padahal kita sama-sama berdoa supaya Tuhan membebaskan kita, menyelamatkan kita. Namun setelah kita beroleh keselamatan dan kebebasan dari Tuhan, justru kita pakai untuk menjadikan hidup kita menjadi beban bagi orang. Nah, itu sebabnya dalam nats ini firman Tuhan mau berkata kepada kita bahwa Tuhan tidak memilih-milih. Di hadapan Tuhan semua sama. Yang terpenting bagi Tuhan adalah siapa yang hidup di dalam aturannya. Tadi dikatakan dalam nats ini ada orang asing, orang yang dikebiri. Bagi bangsa Israel itu adalah horong atau kelompok di luar Israel. Tapi dalam nats ini Tuhan berkata bahwa mereka juga akan beroleh berkat dariku. Mereka juga akan beroleh keselamatan dariku. Mereka juga akan beroleh sukacita dariku ketika mereka melakukan hukum dan perintahku. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, yang diinginkan Tuhan bukan sekedar identitas kita, tapi bagaimana hidup kita berpengaruh membawa orang lain untuk ikut memuji dan memuliakan Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudari,
yang mau ditekankan Tuhan kepada orang Yahudi di sini, bahwa orang Israel, jangan orang Israel menjadi sombong hanya karena mereka umat pilihan Tuhan. Bahkan di luar Israel pun akan beroleh keselamatan ketika mereka melakukan perintah Tuhan. Dengan demikian dengan kita, jangan kita sombong ketika kita mungkin aktif di gereja, kita warga gereja yang dipandang baik, kita warga gereja yang rajin ke gereja. Tapi firman Tuhan hari ini mengajak bukan hanya identitas kita yang mau diminta oleh Tuhan, tetapi bagaimana hidup kita juga menjadi berkat, saluran berkat bagi banyak orang. Bagaimana agar orang asing ikut merasakan sukacita melalui kehidupan kita. Nah, itu makanya di kemerdekaan ini sering sekali kita mendengar ada istilah minoritas, ada istilah mayoritas. Ya kalau hanya untuk sekedar mengukur kuantitas ya tidak ada masalah. Tapi biarlah kita yang sudah merdeka di tengah-tengah bangsa ini bersama-sama menuju sebuah persatuan dan persaudaraan. Karena kita sama di hadapan Tuhan. Bagaimana yang mayoritas menolong yang minoritas, bagaimana yang kuat menolong yang lemah, bagaimana yang mampu menolong yang tidak mampu. Nah, itu yang Tuhan harapkan. Sehingga seperti dalam nats ini, orang asing, orang kebiri, katanya tadi horong di luar Israel boleh ikut dalam persekutuan itu memuji Tuhan. Satu yang harus kita pastikan, bagaimana hidup kita menjadi berkat dan sukacita bagi banyak orang. Sotung amanginang laus hitama nama digi halak. Iya. Sotung amanginang laus hita mamokik halak. Nah, seperti itu dalam bahasa Bataknya. Jangan karena saya punya kekuatan lalu saya bisa sewenang-wenang menguras orang. Tapi bagaimana hidup saya harus saya pakai membebaskan orang lain, menyelamatkan orang lain. Karena kita semua sama di hadapan Tuhan. Yang terpenting bagi Tuhan tadi bukan tentang sebatas identitas kita saja. Saya Kristen, saya jemaat di anggota gereja ini. Tapi yang terpenting bagi Tuhan, bagaimana hidupku boleh menjadi panggilan bagi orang lain, boleh menjadi berkat bagi orang lain, sehingga orang lain juga boleh ikut memuji Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudari, di perayaan 17 Agustus yang mau kita rayakan mengingat hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Terlebih kita orang-orang percaya, umat Kristiani dimanapun kita berada, mari 17 Agustus ini kita pakai mensyukuri karya Tuhan akan bangsa ini, akan kehidupan kita. Tuhan telah membebaskan kita dari dosa. Tuhan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Tuhan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Babel. Dan Tuhan telah membebaskan Indonesia dari penjajahan bangsa-bangsa lain. Jadi mari pakai momen ini mensyukuri berkat Tuhan. Dan mensyukurinya dengan cara mari pakai hidup kita menjadi berkat, menjadi sukacita. Biarlah orang Kristen adalah orang-orang yang taat akan hukum. Biarlah orang-orang Kristen adalah taat akan undang-undang, taat akan Pancasila. Biarlah orang-orang Kristen adalah orang-orang yang taat akan pajak. Biarlah orang-orang Kristen adalah orang-orang yang mendoakan para pemerintahnya. Itu yang Tuhan minta, wujud orang yang telah dibebaskan. Halak naung pinalua manguluma di bagasan uhum. Orang yang telah diselamatkan hiduplah dalam keteraturan. Mari pembawa damai. Jangan jadi justru kita yang penyebar hoax, penyebar provokasi. Tapi biarlah orang Kristen di tanggal 17 Agustus ini mengingat karya Tuhan akan kehidupan kita. Sehingga yang saya katakan tadi, kita diminta menjadi orang percaya yang hidup dalam aturan, undang-undang, Pancasila, taat pajak, taat aturan, apapun yang ditetapkan oleh pemerintah, mendoakan pemerintah, membawa damai, memberitakan yang benar, bukan penyebar-penyebar hoax, bukan mau bebas sebebas-bebasnya, bukan orang-orang yang anarkis, bukan orang-orang yang semena-mena, tapi orang yang hidup terpimpin, dipimpin oleh hukum, dipimpin oleh aturan, terlebih dipimpin oleh firman Tuhan.
Untuk itu saya percaya melalui khotbah minggu ini, mari kita semua sama-sama mendoakan bangsa ini, agar bangsa ini boleh menjadi bangsa yang beroleh sukacita. Seperti janji Tuhan kepada bangsa Israel, ketika bangsamu ingin pulih, hiduplah di dalam aturan, hidup di dalam hukum. Maka ketika kita merindukan bangsa ini semakin pulih, apapun persoalan yang kita hadapi, firman Tuhan hari ini mengajak kita, mari hiduplah di dalam hukum, kebenaran, keadilan, dan firman Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas kasih Tuhan yang telah membebaskan kami dari kungkungan dosa, kuasa maut, bahkan melalui kasih-Mu, melalui Kristus Yesus yang telah menyelamatkan kami. Ajari kami untuk merasakan betapa besarnya kuasa pembebasan yang telah Tuhan karuniakan bagi kehidupan kami. Untuk itu melalui firman-Mu hari ini, kami yang telah Tuhan bebaskan, kami yang telah Tuhan selamatkan, kami yang telah Tuhan merdekakan, Tuhan minta menjadi umat yang hidup di dalam ketaatan akan hukum, ketaatan kepada kebenaran dan keadilan. Bukan malah menjadi umat yang sebebas-bebasnya tanpa aturan, sebebas-bebasnya hidup sesukanya, anarkis, melakukan segala hal tanpa tuntunan apapun. Tapi firman-Mu hari ini mengingatkan kami, seperti Tuhan telah membebaskan bangsa Israel dari Mesir, dari perbudakan Babel, membebaskan bangsa Indonesia ini juga dari penjajahan bangsa-bangsa lain, bahkan membebaskan kami dari kuasa dosa. Biarlah semua kebebasan, kemerdekaan, dan keselamatan yang telah Tuhan karuniakan, kami boleh pegang teguh dengan cara kami tetap hidup di dalam tuntunan firman Tuhan. Untuk itu jadikan kami menjadi berkat, menjadi sukacita. Ketika kami telah Tuhan bebaskan, biarlah hidup kami menjadi pembawa pertolongan, pembawa berkat. Jangan biarkan orang-orang percaya yang telah Tuhan bebaskan justru menjadi pihak-pihak penindas, pihak-pihak yang mengeksploitasi alam, pihak-pihak yang mengeksploitasi manusia. Ketika yang kuat mengeksploitasi yang lemah, yang kaya membodoh-bodoh yang miskin, yang berkuasa membuat aturan agar yang miskin tetap terkuras. Jauhkan hal-hal demikian dari kehidupan kami orang-orang percaya. Tapi biarlah kuasa Roh Kudus-Mu selalu mengingatkan kami, Engkau telah membebaskan kami, sehingga biarlah kami orang-orang percaya yang Tuhan tempatkan di bangsa Indonesia ini, Tuhan pakai menjadi pembawa damai, pembawa kasih, pembawa saluran berkat, pembawa keutuhan, persaudaraan, menjadi bangsa yang taat akan undang-undang Pancasila, menjadi jemaat yang taat pajak, taat kepada para pemimpin, dan ikut mendoakan para pemimpin kami setiap hari. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memampukan kami, membimbing kami untuk mensyukuri segala yang telah Tuhan karuniakan dalam kehidupan kami. Untuk itu kami berdoa secara khusus bagi bangsa Indonesia ini, di mana tanggal 17 Agustus besok kami merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia 81 tahun. Kami semua mengakui bahwa kemerdekaan ini adalah dengan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Untuk itu biarlah rahmat-Mu lah yang kami pakai untuk menjalani setiap kehidupan kami, sehingga bangsa Indonesia ini boleh semakin Tuhan tuntun, Tuhan bimbing kepada bangsa yang lebih berkembang lagi, bangsa yang dipulihkan. Engkau tahu dan melihat begitu banyak mungkin persoalan yang kami hadapi di tengah-tengah bangsa ini. Tapi kami percaya Tuhan mengasihi bangsa ini, Tuhan berkarya atas bangsa ini. Roh Kudus-Mu hadir dan tinggal selalu di tengah-tengah bangsa ini, agar bangsa ini semakin pulih, masyarakatnya pun semakin disejahterakan, dan para pemerintah juga kami serahkan kepada Tuhan, agar Roh Kudus takut akan Tuhan, hikmat yang dari Tuhan menuntun mereka untuk menetapkan segala kebijakan di dalam takut akan Tuhan. Biarlah setiap pemimpin dari tingkat pusat sampai daerah adalah orang-orang yang benar-benar dipilih oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk mendatangkan kebenaran dan keadilan, sehingga melalui mereka nama Tuhan semakin dimuliakan. Untuk itu kami puji Dikau Tuhan melalui ibadah ini, melalui ibadah online Nusantara TV, dan kami juga tetap berdoa bagi Nusantara TV. Biarlah Tuhan memakai mereka menjadi media yang selalu menyebarkan sukacita, menyebarkan nama Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan, sehingga Nusantara TV
mulai dari pimpinan sampai seluruh pelayan yang ikut melayani, beroleh sukacita yang daripada Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bersama Tuhan kami akan beroleh sukacita. Ampuni dosa-dosa kami Bapa, terpujilah Engkau, kini selalu sepanjang segala masa. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 729 dan kita memberikan persembahan kita dengan sukacita. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini,
agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Selamat hari Minggu. Shalom, horas kepada saudara-saudari pemirsa dari Nusantara TV. HKBP Sirandorong ini berada di Desa Piadungdung, Kecamatan Pakat, Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara. Nah, jadi HKBP ini berdiri pada 10 Februari tahun 1952 yang dahulunya berada di sekitaran di rumah jemaat, yaitu istilahnya parlape-lapean, dan sekarang sudah berdiri di daerah Piadungdung ini. Nah, jadi jemaat kami di sini sekisaran 81 kakak. Nah, di Huria ini dilayani oleh 1 pendeta resort dan 5 amang inang penatua, 1 calon penatua dan 1 calon guru Huria. Nah, jadi di jemaat di sini memiliki pekerjaan mayoritas 85% petani, 5% pegawai negeri sipil, 10% pegawai swasta. Di gereja ini dilaksanakan beberapa ibadah rutin. Yang pertama, ibadah minggu umum, yaitu yang dilaksanakan setiap hari Minggu jam 10.00 WIB. Ibadah sekolah minggu jam 8.00 WIB. Lalu ibadah kategorial, ada 3 kategorial. Yang pertama, kategorial Lina yang dilaksanakan pada hari Kamis jam 16.00 WIB. Yang kedua, kategorial remaja Naposo yang dilaksanakan pada hari Sabtu, masuk pada pukul 20.00 WIB.
Lalu yang ketiga yaitu kategorial ama yang dilaksanakan pada hari Minggu masuk pukul 20.00 WIB. Nah, jadi pada tahun ini Huria ini juga akan berfokus kepada beberapa pembangunan. Salah satunya karena daerah gereja ini yang berada di perbukitan, jadi kami sangat membutuhkan yaitu pembangunan TPT atau tembok penahan tanah. Lalu yang kedua yaitu toilet umum. Yang ketiga parkiran. Lalu yang terakhir mendirikan menara lonceng gereja. Nah, jadi kepada saudara-saudari kami mohon doa dan juga mohon dukungan finansialnya untuk membantu kami melaksanakan pembangunan tersebut. Kami dari Jemaat HKBP Sirandorung Resort Sitinjak mengucapkan selamat hari Minggu kepada Amang Inang Bapak Ibu pemirsa dari Nusantara TV. Horas.